There wouldn't be no trouble except for that king shit cup. All I wanted was something to eat. They drew first blood, not me. Look, Johnny. Keesokan paginya pasukan Garda Nasional dikerahkan untuk menangkap John Rambo, di mana tempat persembunyiannya sudah mereka ketahui. Rambo bergegas kembali masuk ke hutan, tapi dia malah bertemu dengan anak seorang pemburu. Sadar kalau yang dihadapi cuma seorang bocil, John Rambo kemudian melepasnya. Tapi setelah Rambo pergi, bocil itu malah berteriak dan lari ke ayahnya. Dia memberitahu kalau orang yang dicari polisi ada di sebelah sana, sambil menunjuk ke arah si John Rambo. Pasukan Garda Nasional yang mendengar suara tembakan langsung menuju ke sumber suara. Akhirnya mereka berhasil menemukan Rambo yang masuk ke tempat persembunyian. Setelah yakin Rambo berada di dalam goa bekas penambangan, mereka menghubungi Will memberitahu kalau pasukan Garda Nasional sudah mengepungnya. Will meminta mereka untuk tidak melakukan serangan dan menahannya sampai dia datang. Sementara itu pertempuran sudah terjadi. Himbauan dari Will untuk tidak melakukan serangan tidak dipedulikan oleh pasukan Garda Nasional yang katanya sih sebagian dari mereka masih dalam tugas magang. Sedikit serangan dari Rambo saja sudah membuat mereka sangat ketakutan. Semua menolak saat si komandan memberi perintah untuk mendekat ke goa. I want you to go in and mine. Oh, not me. Look, I do this part-time. I didn't come here to get killed. Hingga pada akhirnya sang komandan memberi peringatan pada Rambo untuk keluar dalam waktu 30 detik. Jika tidak mau, dia akan menembaknya dengan peluru roket. Karena tidak ada jawaban dari si Rambo, inilah yang kemudian terjadi, Mas Bro. Mereka pun bersorak kegirangan, yakin sekali kalau John Rambo sudah tewas terkubur di dalam goa. Tak berselang lama, helikopter yang membawa Will dan Trutman pun sampai. Mereka langsung menuju TKP. Sesampainya di lokasi, Will dibuat jengkel melihat pasukan Garda Nasional yang lagi pada selfie di depan goa. Dia masih belum yakin kalau Rambo tewas sebelum menemukan jasadnya. Will segera menghampiri Trutman. Dengan nada sedikit mengejek, dia bilang, "Inikah John Rambo yang katanya tentara terbaikmu?" Menurut Will, dia hanya seorang gelandangan yang beruntung. Vagrancy, wasn't it? That's gonna look real good on his gravestone at Arlington. Here lies John Rambo, winner of the congressional. Trutman masih tidak yakin kalau mantan anak buahnya bisa tewas begitu mudahnya. Sementara itu di dalam goa ternyata John Rambo masih hidup. Dia berhasil lolos dari tembakan peluru roket. John Rambo terus memasuki bagian dalam goa, berharap ada jalan untuk keluar dari goa itu. Hingga pada akhirnya dia berhasil menemukan jalan keluar. Mungkin ini yang namanya usaha tidak mengkhianati hasil, Mas Bro. Dan perang pun dimulai. Rambo melompat ke salah satu truk militer. Dia berhasil melumpuhkan si sopir. Beruntungnya lagi, truk yang dia bawa ternyata berisi senjata jenis M60. Kemudian dia melempar si sopir keluar. Sopir yang ketakutan segera kembali ke markas untuk melapor. Di tengah perjalanan dia bertemu kawannya dan menceritakan semua yang terjadi. Mereka pun segera putar balik mengejar John Rambo dan menghubungi kantor pusat. Will tampak terkejut ketika seorang anak buahnya memberitahu kalau John Rambo masih hidup. Kita kembali pada John Rambo dalam aksi kejar-kejarannya. Kedua polisi itu terus menembaki Rambo. Hingga pada akhirnya dia berhasil membuat mobil polisi terguling gempalengan. Sesampainya di perbatasan kota, rupanya para polisi sudah bersiap menghadang. John Rambo langsung menuju pusat kota. Dia berhenti di sebuah SPBU, kemudian meledakkan tempat itu. Ledakan yang sangat dahsyat, sampai-sampai Will dan anak buahnya saja terkejut. Dia menyuruh anak buahnya segera pergi ke TKP, sementara dia sendiri memberi peringatan pada warga kota untuk keselamatannya agar mereka segera pulang dan mengosongkan jalan raya. Saat Will sedang bersiap, Trutman tiba-tiba muncul. Dia memperingati Will untuk mengurungkan niatnya memburu John Rambo, dan selagi ada kesempatan, lebih baik dia pergi menyelamatkan diri.
Tapi si Will malah mengusir Trutman pergi. Dia yakin kalau malam ini akan menjadi malam terakhir bagi John Rambo. Trutman kembali memperingati Will kalau John Rambo akan memberikan perang yang sangat mengerikan. Dan hanya dia yang bisa mencegahnya, karena dialah orang yang masih dipercaya dan satu-satunya yang masih dianggap keluarga oleh John Rambo. Tapi polisi ini tetap dengan pendiriannya. Dia tidak akan mengampuni John Rambo, apalagi menyerahkannya pada Trutman. Troutman, you take your advice with you. Now this is my job, Troutman. This is my town, and I'm not giving it up to you or to Rambo. Now you just stay the hell out of my way. Setelah Trutman pergi, Will naik ke atas dengan harapan akan lebih mudah mengawasi situasi. Sementara itu John Rambo sudah mulai aksinya dengan menembaki aliran listrik yang menyebabkan seluruh kota menjadi gelap alias petang jelimet. Sepertinya Rambo benar-benar memberikan perang yang mengerikan. Sebuah toko penjualan senjata api pun menjadi sasaran John Rambo. Dia mengumpulkan semua peluru dan bubuk mesiu, kemudian menembaknya. Alhasil api menyambar dengan cepat. Beberapa saat kemudian terjadi ledakan hebat. Berikutnya adalah kantor polisi. Dia terus menembakkan senjata otomatisnya dan menghancurkan seluruh isi kantor. Sepertinya Will masih terus sembunyi dengan wajah panik. Dengan berhati-hati, John Rambo masuk ke dalam mencari Will. Terlihat Will juga sudah bersiap menyambut kedatangan Rambo dari atas. Dan pada akhirnya mereka saling serang. Tapi naas, Will si polisi daglok ini tertembak. Hampir saja Rambo membunuhnya, tapi keburu dicegah oleh Trutman yang tahu-tahu metungul di depan pintu. Trutman meminta Rambo untuk menjatuhkan senjatanya karena dia sudah tidak punya kesempatan untuk lari. Trutman berjanji akan memanggil helikopter dan membawanya pergi dari kota itu dengan aman. Tiba-tiba saja polisi di luar menembak. Trutman segera meminta mereka untuk berhenti. Dia khawatir Rambo akan kembali menggila. Melihat Rambo menyiapkan senjata, Trutman kembali mengingatkan bahwa di luar sana ada ratusan polisi bersenjata otomatis dan sudah dalam posisi mengepung. Itu berarti tidak ada jalan keluar. Trutman merebut senjata dari tangan John Rambo sambil mengatakan bahwa misi telah selesai. This mission is over. Tapi John Rambo melawan kalau perang belum selesai. Sepertinya John Rambo sedikit frustasi. Setelah apa yang telah dia buat untuk negaranya, dia tidak mendapat apa-apa. Bahkan untuk mendapat pekerjaan saja dia tidak bisa. Back there I can fly a gunship. I can drive a tank. Back here I can't even hold a job. Fucking guys! Belum lagi sikap para polisi di kota itu yang memperlakukannya seperti seorang penjahat. John Rambo yang semula garang tiba-tiba terduduk lemas dan menangis. John Rambo berkata, bagaimana sedihnya dia karena kehilangan kawan-kawan seperjuangannya dulu. Dia kembali teringat saat bertugas di Vietnam, bagaimana satu persatu kawan-kawannya tewas mengerikan di medan perang. Dan semua kejadian itu tidak pernah bisa dia lupakan selama ini. My friend, it's all over me. I put him together, his fucking insides keep coming out, and nobody would help. Perlahan Trutman mendekat, kemudian memeluk John Rambo yang masih nangis sesenggukan. Akhirnya John Rambo bersedia menyerah, tapi bukan karena kalah. Dan film pun selesai. Demikianlah salah satu film kesukaan Mimin waktu kecil dulu. Apapun filmnya, kalau Sylvester yang main, Mimin selalu menyebutnya si Rambo. Dari film ini kita belajar jangan melihat orang dari penampilannya. Bersikaplah ramah kepada siapapun. Tetap tersenyum kawan, karena senyum itu ngibadah. Sekian dari Mimin Sukimin. Mohon maaf jika ada kekurangan, tetap semangat dan tetap menjadi manusia luar biasa. Wassalam. Kata-kata terakhir, gak adalah udah ngantuk, mau lanjut bobo aja.